Penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi oleh KPK menuai polemik. KPK mengaku hilaf dan meminta maaf kepada TNI. Dari sini silang pendapat pun bermunculan. Simak selengkapnya dalam Siaga. Ketegangan TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewarnai lika-liku pengusutan dugaan suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang lebih dikenal Basarnas. Ketegangan ini terkait pengusutan kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Kasus ini menyeret nama Kepala Basarnas, Henry Alfiandi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menjadi sorotan kali ini soal operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan kerja Badan SAR Nasional atau Basarnas. KPK langsung bertindak tegas dengan mengamankan 5 orang tersangka, salah satunya Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Awalnya gebrakan lembaga anti rasuah ini sih menuai puja-puji, tapi belakangan muncul polemik setelah KPK didatangi oleh sejumlah petinggi TNI, termasuk Kapus POM TNI. KPK meminta maaf dan mengaku hilaf atas penetapan tersangka Kepala Basarnas. Permintaan maaf dan pengakuan hilaf ini pun sontak menghangatkan diskusi hukum di masyarakat. Terjadi juga silang pendapat di media sosial. Lantas seperti apa masalah ini bergulir seutuhnya? Kita simak selengkapnya dalam Siaga. KPK langsung menetapkan 5 orang tersangka pada 26 Juli. Sehari pasca operasi tangkap tangan OTT terhadap Letkol Afri Budi Cahyanto. Afri diketahui merupakan tangan kanan Henry atau koordinator administrasi Kepala Basarnas. 3 tersangka lainnya dari pihak swasta sebagai pemberi suap, yakni Mul Sunadi, Marilyn, dan Roni Aidil. Agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MG, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Kosmin Kepala Basarnas merakap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Konferensi pers yang juga menetapkan tersangka 2 prajurit TNI aktif, inilah awal mula polemik bergulir. KPK menduga Afri dan Henry menerima suap senilai 88,3 miliar rupiah selama tahun 2021 hingga 2023. Selang 2 hari, Kopus POM TNI dan jajarannya mendatangi KPK. Usai pertemuan tertutup, baik KPK dan TNI melakukan konferensi pers. Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, menyampaikan permintaan maaf. Di sini ada kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Buntut dari rangkaian polemik ini, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu kemudian mengundurkan diri sebagai Direktur Penyidikan KPK. Sekaligus PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Dari sini, perdebatan kian memanas. Penangkapan dan penetapan tersangka sepatutnya telah melalui koordinasi, apalagi untuk institusi sekelas KPK. Menurut saya sangat tidak wajar dan tidak elok kalau pelaksana Direktur Penyelidikan yang mundur. Dia tidak bersalah kok menurut saya. Yang bersalah pimpinan KPK. Karena setiap ekspos perkara ya, itu melibatkan pimpinan KPK. Ya, jadi setiap ekspos perkara itu melibatkan pimpinan KPK. Dan setiap pengambilan keputusan yang strategis di KPK itu melibatkan pimpinan KPK dengan cara kolektif kolegial. Artinya mengikat semua pimpinan KPK dan selain mengikat, pertanggungjawabannya ada di pimpinan KPK. Toh sebelumnya, KPK pernah membongkar kasus korupsi yang melibatkan personil aktif di TNI di Badan Keamanan Laut atau Bakamla pada tahun 2016 silam. Sebetulnya
antara TNI dengan KPK itu sudah punya pengalaman yang cukup banyak. Dalam proses penanganan korupsi yang lalu itu sebetulnya di splitting atau dipisah. Jadi yang sipil diperiksa diproses di KPK, sedangkan militer diperiksa di Puspom TNI atau di lingkungan TNI. Di dalam proses pemeriksaan penyidikan, KPK ada di dalam ruangan yang sama dengan penyidik Puspom TNI. Seorang militer itu tidak kebal hukum, seorang militer tetap tunduk pada hukum dan tidak ada seorang militer itu lepas dari hukum. Akan tetapi prosesnya militer itu punya prosedur sendiri, punya aturan sendiri. Yakinlah bahwa tidak akan ada immunity terkait dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer. TNI berkaca pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Khusus di pasal 9, peradilan militer berwenang 1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, lalu yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit. Berikutnya, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, serta seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf A, B, dan huruf C, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Berdasarkan regulasi ini, posisi KPK dianggap kebablasan. Inilah pendapat pakar hukum tata negara Hamdan Zulfa yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Saya kira KPK perlu hati-hatilah. Ini kan menyangkut hukum acara. Hukum acara itu masalah prosedur. Kesalahan prosedur itu menjadi fatal. Dalam kaitan dengan militer, memang itu adalah kewenangan dari peradilan militer. Kalau memang seandainya KPK menemukan informasi atau apapun, ada terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI yang bukan merupakan kewenangan KPK, maka dia sampaikan saja kepada Panglima TNI, atau kepada Puspom dan kepada Puspom, polisi militer, sehingga mereka yang mengambil tindakan kalau ada ditemukan tindak pidana, termasuk korupsi. Akan tetapi muncul pertanyaan, apakah peradilan militer cukup tajam dalam mengadili anggota TNI? Segala macam perdebatan dan keraguan itu, saya kira ini justru momentum bagi TNI untuk menepis persepsi dan stigma itu dengan sekali lagi menunjukkan komitmen konkretnya dalam penegakan hukum bagi prajurit melalui penanganan yang fair, transparan, dan akuntabel. Kita boleh ingat, selain kasus korupsi Bakamla yang berawal dari OTT KPK, pengadilan militer juga punya rekam jejak memutuskan hukuman penjara seumur hidup pada Brigjen Teddy Hernayadi yang terbukti melakukan korupsi pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Menjawab keraguan ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono angkat bicara. Orang nomor 1 di lingkungan militer ini menjamin hukum setimpal akan berlaku bagi semua anggota TNI jika memang terbukti bersalah. Makanya saya minta pada masyarakat jangan punya perasaan seolah-olah itu diambil TNI dilindungi, tidak. Undang-undangnya menyatakan begitu. Jadi kami ini tunduk pada undang-undang, gitu loh. Undang-undang yang menyatakan itu, bukan kami meminta, bukan. Ada Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer kan jelas. Undang-Undang 31 2004 tentang 34 2004 tentang TNI sudah jelas di situ memang peradilan umum selama tidak ada peradilan baru, ketentuan undang-undang baru yang mengatur 3197. Gitu loh. Jadi masih tunduk pada peradilan militer. Kasus OTT korupsi di lingkungan Basarnas menjadi bukti lemahnya koordinasi antara sesama institusi di pemerintah. Ini pula yang dicermati oleh Presiden Joko Widodo. Polemik Basar penangkapan tertangkap. Ya itu masalah, menurut saya masalah koordinasi ya. Masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Menurut aturan, udah. Kalau itu dilakukan rampung. Pak, ada evaluasi
perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil nggak? Karena akhirnya kalau ada masalah hukum ke depan akan terjadi konflik seperti Kabasarnas. Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya. Sejatinya tak cuma koordinasi. Hakikatnya, perangkat hukum butuh kepastian regulasi. Sebab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terutama di pasal 42 yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. KPK bisa saja memanfaatkan peradilan koneksitas, hal yang belum pernah digunakan oleh lembaga anti rasuah ini. Kalau itu melibatkan TNI, kemudian masyarakat sipil, sehingga dibentuk peradilan koneksitas. Tetapi walaupun peradilan koneksitas itu harus ada kesepakatan terlebih dahulu, ya, antara kejaksaan, dalam hal ini seharusnya KPK dengan TNI baru bisa melakukan tindakan. Karena anggota TNI itu wilayah peradilan pidananya kalau masih aktif adalah di bawah peradilan militer. Nah, peradilan militer ini memiliki prosedur tersendiri, ya. Peradilan koneksitas adalah suatu peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana, di mana di antara tersangka atau terdakwanya terjadi penyertaan atau secara bersama-sama antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer atau prajurit TNI. Peradilan koneksitas ini tertuang dalam bab 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang dirasa perlu diperbarui. Penetapan tersangka Kepala Basarnas oleh KPK membuat polemik berlarut-larut. Ini memperpanjang jumlah permasalahan yang ada di tubuh KPK, khususnya di bawah kepemimpinan Firly Bahuri. Padahal masyarakat berharap banyak terhadap lembaga anti rasuah untuk menuntaskan tindak pidana korupsi yang terus menggerogoti negeri ini. Setidaknya permasalahan ini menjadi pelajaran berarti bagi supremasi hukum di tanah air. Dengan banyaknya perbedaan pendapat dan tersebarnya pengaturan koneksitas di beberapa undang-undang, pembaruan KUHP sebagai induk hukum acara pidana sangat menjadi kebutuhan yang cukup mendesak. Pengaturan koneksitas sangat layak untuk menjadi prioritas agar supremasi hukum tidak menjadi jargon semata. Robert Termas dan Kemal Prasetya melaporkan untuk Siaga.